Baiklah anak-anak sekalian, Bapak akan menyampaikan bahwasanya dari tujuan pembelajaran Asmaul Husna, yang pertama, siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan arti dari Asmaul Husna, kemudian mampu memahami sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna, dan siswa mampu menghubungkan nilai-nilai Asmaul Husna dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi kita pada pagi hari ini yang pertama tentang Al-Qawiyyu, kemudian Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumits, Al-Ba'its. Dari materi Asmaul Husna yang 99 ada ini yang hanya kita pelajari hanya 5. Dalam hal ini perlu anak-anak ketahui bahwasanya apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang mencerminkan sifat-sifatnya yang mulia. Terdiri dari 99 nama yang indah dan sempurna. Kemudian anak-anakku sekalian, di dalam pembelajaran ini yang kita pelajari hanya 5. Salah satunya adalah Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu yang artinya bahwasanya Allah itu memiliki nama yang maha kuat. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini perlu kita ketahui, Allah adalah sumber kekuatan yang tak terbatas. Kekuatannya mencakup segala sesuatu, termasuk menciptakan dan mengatur alam semesta. Tidak ada yang dapat melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu terdapat di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 40 yang artinya sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Kemudian ada juga dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Al-Qawiyyu ini terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 84. Amalan-amalan mengakui bahwa kekuatan manusia sangat terbatas dibandingkan kekuatan Allah. Hadir anak-anak sekalian, ini adalah tentang Al-Qawiyyu. Kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan makhluk apapun untuk keberadaannya. Sebaliknya, seluruh makhluk bergantung kepadanya dan Allah penolong seluruh alam semesta. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya sifat Al-Qayyum ini terdapat juga di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255 atau sering kita sebut dengan ayat kursi yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Kemudian ada juga di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 58. Selanjutnya Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Allah maha menghidupkan. Allah adalah sumber kehidupan. Dia menciptakan kehidupan dari ketiadaan dan memberikan kehidupan kepada makhluknya. Ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Allah yang menghidupkan kita. Tanpa Allah, maka semua makhluk yang di bumi ini tidak akan hidup tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada dalil dalam Al-Qur'an yang sering kita baca anak-anak sekalian, terdapat pada Quran surah Al-Mulk ayat 2. Dan sesungguh Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Selanjutnya Al-Mumits. Al-Mumits artinya yang maha mematikan. Allah memiliki kuasa penuh atas kehidupan dan kematian makhluknya. Segala sesuatu akan kembali kepadanya. Dalil yang mengenai tentang Al-Mumit ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Kemudian
Yang kelima, Al-Ba'is. Al-Ba'is artinya yang maha membangkitkan. Allah memiliki kekuasaan untuk membangkitkan seluruh makhluk setelah kematian. Terutama pada hari kiamat, kebangkitan bertujuan untuk mempertanggungjawabkan amal manusia. Kemudian anak-anakku sekalian, adapun dalil yang memperkuat tentang Al-Mu'min ini terdapat di dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 60 ayat 16 yang artinya kemudian sesungguhnya kami akan dibangkitkan dari kuburmu dan pada hari kiamat. Anak-anakku sekalian, adapun nilai-nilai yang dapat kita terapkan di dalam hal ini adalah bagaimana kita harus menerapkan nama-nama Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut kepada penjelasan berikutnya, ada kala lebih baiknya di tengah-tengah materi ini kita melakukan ice breaking dulu, menghilangkan kejenuhan kita. Silakan kita ikuti sebelum diikuti oleh anak-anak. Ini ada penjelasan dari Bapak, itu ada tepuk Asmaul Husna. Jadi begini anak-anak sedang ikuti tepuk Asmaul Husna. Al-Qawiyyu maha kuat, Al-Qayyum maha berdiri, Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mumit mematikan, Asmaul Husna di hatiku. Ayo anak-anak sekalian, silakan kita ice breaking dulu sebentar, menghilangkan kejenuhan kita. Nanti akan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ayo, bisa kita ikuti? Siap, Bapak. Ya, oke. Caranya kita boleh berdiri dengan menepukkan tangan. Kita ucapkan bersama-sama. Tepuk Asmaul Husna. Al-Qawiyyu maha kuat. Al-Qayyum berdiri. Al-Muhyi menghidupkan. Al-Mumit mematikan. Asmaul Husna Di hatiku. Ayo kita ulang sekali lagi. Tepuk Asmaul Husna. Al-Qawiyyu Maha kuat. Al-Qayyum berdiri. Al-Muhyi Menghidupkan. Al-Mumit Mematikan. Asmaul Husna di hatiku. Oke. Silakan kembali anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan tentang pembahasan lagi Bapak untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, Asmaul Husna Al-Qawiyyu itu harus kita terapkan bagaimana kita membantu teman kita yang sedang dalam kesulitan. Kemudian Al-Qayyum, bagaimana kita mampu mengatur waktu, belajar dengan mandiri. Kemudian Al-Muhyi, bagaimana kita menerapkannya dalam rangka merawat tanaman dan memelihara hewan yang ada di sekitar kita. Kemudian penerapan Al-Mumit, mengingat kematian, bahwasanya setiap makhluk yang hidup itu pasti akan mati, dan Allah itu maha mematikan. Senantiasa kita selalu berbuat kebaikan. Kemudian Al-Ba'is, beriman kepada hari kebangkitan, karena kita harus sadar semua makhluk yang hidup yang dimatikan akan dibangkitkan kembali dan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal perbuatan yang dilakukan di dalam kehidupannya. Baiklah anak-anakku sekalian, di dalam hal ini apa yang kita pelajari dari Asmaul Husna? Bagaimana kita dapat menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat apa yang Anda rasakan setelah mengenal Asmaul Husna? Dalam hal ini anak-anakku sekalian, kesimpulannya dari materi kita pada pagi hari ini adalah Asmaul Husna membantu kita mengenal sifat Allah yang Maha Agung dan mengamalkan nilai-nilai Asmaul Husna, membuat kita lebih baik kepada manusia juga kepada Allah, dan kita jadikan Asmaul Husna sebagai pedoman kehidupan kita dalam sehari-hari.
Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi Asmaul Husna yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan pada pagi hari ini. Selanjutnya, Bapak akan melaksanakan penilaian. Dalam hal ini Bapak akan menyampaikan materi yang akan anak-anak kerjakan. Dalam hal ini perlu anak-anak kerjakan adalah tugas-tugas sebagai berikut. Bisa terlihat anak-anak sekalian? Ya. Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Ini Siap, adalah Bapak. lembar tugas peserta didik. Bapak kasih waktu 3 menit untuk dikerjakan dan silahkan dikerjakan. Setelah selesai dapat dikumpulkan untuk kita koreksi sebagai proses pembelajaran kita pada hari ini. Kami beri waktu 3 menit kepada anak-anak untuk mengerjakannya. Kalau sudah selesai boleh kumpul, Bapak. Silakan, boleh dikumpul. Boleh dikumpul. Alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai Bapak, terima kasih. Alhamdulillah. Selesai, Pak. Sudah selesai, Pak. Dikumpul di mana ini, Pak? Alhamdulillah, silakan dikumpul kembali. Akan kita koreksi bersama-sama bahwasanya pembelajaran kita tentang Asmaul Husna harus kita koreksi sampai sejauh mana kemampuan anak-anak untuk memahami materi yang kita sampaikan. Sebelum kita lanjutkan selanjutnya, kami beri kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya tentang Asmaul Husna. Kami untuk sesi pertama ini, kami berikan 1 orang untuk 1 pertanyaan. Bang, kalau nak pakai ini mana, Bang? Saya Bapak, Silakan. Nak di screen share tidak, Bang? kapan membaca Asmaul Husna bagusnya Bapak? Anu ke Bang tampil ke layar, Bang. Diulangi kembali, Mas Arif, apa itu? Kapan ini yang bagusnya lain. kita membaca Asmaul Husna? Oke, pertanyaan yang sangat baik sekali dari teman kita Arif Hidayat. Kapan waktunya yang tepat untuk membaca Asmaul Husna? Oh, jangan jauh-jauh, Bang. Anak sekalian, pada dasarnya membaca Asmaul Husna kapanpun dan dimanapun. Tetapi waktu yang lebih baik untuk membaca adalah ketika kita berdoa. Bahwasanya ketika kita berdoa, kita dianjurkan untuk melampirkan atau menyebut nama-nama Allah di dalam doa kita. Jadi anak-anak sekalian, untuk membaca Asmaul Husna itu alangkah lebih baiknya, tepat waktunya itu ketika kita berdoa kepada Allah. Paham ya anak-anak sekalian? Ya, kami berikan 1 lagi kesempatan kepada yang putri. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya Pak mau bertanya Pak. Ya, silakan Ana Nadia Wulandari. Silakan, apa pertanyaannya? Pak, arti Al-Qayyum tadi kan Allah berdiri sendiri. Itu contohnya bagaimana ya Pak? Ya, Al-Qayyum tadi Allah berdiri sendiri. Bagaimana contohnya? Jadi penjelasannya, Al-Qayyum itu adalah nama Allah yang berdiri sendiri. Dari sini perlu anak-anak ketahui bahwasanya berdirinya Allah Subhanahu wa taala, ya, berdirinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibantu oleh makhluk lain. Contoh, kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Jadi Al-Qayyum di situ menyatakan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendiri, tidak ada satu makhluk pun yang mampu membantu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak butuh bantuan siapapun. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, contoh Al-Qayyumnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah kita lihat ada langit dan ada bumi yang berdirinya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, paham Ananda dia? Ah, Paham. Oke.
Baiklah anak-anakku sekalian, materi yang dapat Bapak sampaikan, kita tutup perjumpaan kita dengan bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.